Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ketiga ayat yang ketiga adalah berbicara tentang suatu situasi ya. Sulamit yang tertidur rohani, lalu dia berjalan mencari Sulaiman. Sampai dia menemukan pengawal, dia bertanya, "Adakah kamu melihat dia, kekasih hatiku?" ya. Dan ternyata pengawal-pengawal ini mereka tidak tahu, bahkan dikatakan di sini mereka menertawakan. Kalau suatu perkara yang lucu ya, jikalau mungkin maksudnya begini, jikalau Sulamit bertanya kepada pengawal tentang kemana raja itu pergi, mereka tidak tahu apa-apa ya, tidak ada urusan dengan raja ya. Mungkin itu yang mungkin itu yang dimaksud. Karena kalau kita baca dulu, ada sesuatu hal yang penting di sini mengenai perkara rohani. Jadi masalah yang terjadi dalam istana dan maligai Raja Sulaiman tidak diketahui oleh para pengawal itu. Perhatikan bahwa istana itu terdiri dari 3 bagian. Ada halaman istana, ada ruang istana, ada maligai istana atau maligai raja. Jika dihubungkan dengan pelajaran tabernakel, begitu juga tabernakel ada 3 bagian. Halaman istana menunjuk kepada halaman tabernakel, ruangan istana menunjuk kepada kamar suci tabernakel, mahligai raja menunjuk kepada kamar maha suci. Halaman istana adalah tempat pengawal-pengawal, ruang istana adalah tempat putri-putri Yerusalem, mahligai raja adalah tempat Raja Sulaiman dan Sulamit ya, yang adalah gereja pengantin. Apabila dihubungkan dengan 3 macam gereja akhir zaman dalam Matius 24 ayat 19 sampai 22, maka 1, halaman itu yang merupakan tempat pengawal itu menunjuk kepada perempuan mengandung. Saya akan bacakan ya di dalam Matius 24 itu supaya kita bisa mengerti arah dan tujuan daripada rahasia firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 19 sampai 22. Tapi dalam bagian pertama halaman ini dikatakan menunjuk kepada Matius 24 ayat 19a yang mengatakan why, ini dalam salinan lama ya. Dalam salinan lama, why bagi segala perempuan yang mengandung. Kalau dalam salinan baru mengatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi seperti apa yang saya sudah terangkan tadi, ini berbicara secara rohaninya. Intinya adalah gereja yang sudah memiliki benih ya. Benih yang dimaksud di sini adalah Lukas 8 ayat 10. Benih itu adalah firman Tuhan. Artinya gereja yang sudah mengandung benih firman Tuhan, tapi keberadaannya itu sama seperti benih janin ya, yang ada di dalam perut. Walaupun sudah terbentuk ya, tetapi belum mengetahui mana baik mana benar ya. Tidak bisa membedakan mana terang mana gelap. Nah, ini juga rahasianya digambarkan. Keberadaan gereja mengandung ini adalah gereja yang walaupun sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dia belum bertumbuh sempurna ya. Contohnya dalam perjanjian lama itu adalah penduduk Niniwe. Itulah kenapa penduduk Niniwe adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan mengutus hambanya Yunus untuk memberitakan ya, memperingatkan suatu perkara kebenaran.
walaupun bangsa ini sudah berbuat dosa, tapi tuh tampaknya ya, kalau kita perhatikan dari bacaan Yunus 4 ayat 11 mengatakan begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, jadi kalau saudara memperhatikan dalam kitab Yunus ini, peringatan-peringatan dalam kitab Yunus ya, di sini bermula dari nubuatan yang disampaikan ya oleh Yunus. Mulailah Yunus masuk dalam Yunus 3. Mulailah Yunus masuk dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi Niniwe ini akan ditunggang balikan oleh Allah ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, sampai hewan ternaknya pun berpuasa, saudara ya. Mereka tidak kasih makan. Siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu suatu ancaman kepada bangsa Niniwe. Tapi ingat ya, tadi kan di dalam bacaan itu dikatakan ternyata orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Hanya saja dalam kalau kita perhatikan, bangsa Niniwe ini percaya kepada Allah tapi mereka berbuat dosa. Nah, dalam Yunus 1 mengatakan begini, ketika Tuhan mengutus Yunus, Tuhan katakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Mereka melakukan kejahatan. Tapi kalau kita baca dalam Yunus 4 ya, ayat 11 tadi, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Artinya begini saudara, bangsa Niniwe ini mereka percaya kepada Allah tapi mereka melakukan kejahatan. Tapi ketika Tuhan memberikan peringatan ingin menunggang balikan bangsa itu, mereka takut, mereka langsung berdoa, berpuasa. Nah, itu tandanya mereka mengerti ya. Mengerti bagaimana cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi mereka berbuat jahat. Namun dari bahasa firman Tuhan ini nampaknya Tuhan bisa melihat ya, sifat dari bangsa Niniwe ini, mereka itu tidak tahu ya, walaupun sudah tahu kebenaran tapi tidak tahu membedakan mana perbuatan yang diperkenankan Tuhan, mana perbuatan yang tidak diperkenankan Tuhan. Mereka anggap ya itu betul-betul saja. Ya inilah yang merupakan gambaran gereja mengandung ya. Artinya banyak orang tahu firman tapi tidak tahu jalan-jalan yang sebenarnya ya. Masih awam. Dan itu di pemandangan Tuhan, Tuhan tidak mempersalahkan, Tuhan memaklumkannya. Sebab Tuhan kita bisa lihat bahwa bangsa Niniwe ini ketika dengar firman Tuhan, peringatan itu, wah, mereka langsung respon baik gitu. Mereka langsung berdoa dan berpuasa. Nah, artinya kan mungkin dari sini kita bisa melihat sifat daripada bangsa Niniwe ini. Mereka tahu firman, mereka takut Tuhan, tapi tampaknya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman. Ada gereja yang seperti ini saudara, punya kerinduan baik tapi mereka tidak tahu ya jalan-jalan yang sebenarnya. Nah, ada gereja seperti ini ya, mereka tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mana pemberian yang betul, yang berkenan di hadapan Tuhan, mana pemberian yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sebenarnya saya mau kaitkan ya tentang suatu pemberian persembahan dari umat Tuhan. Di dalam pengalaman pelayanan yang ada, setiap hamba Tuhan wajib mengenal
mengenal setiap pemberian jemaat. Artinya begini, ada suatu pemberian yang nampaknya tidak kudus di hadapan Tuhan. Pemberian itu hasil dari kecurangan. Pemberian itu hasil dari korupsi, hasil dari judi. Namun dalam kondisi situasi tertentu, kita tidak bisa mempersalahkan mereka yang masih awam memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Mereka pikir itu adalah suatu cuan. Mereka mungkin karena itu keberuntungan. Ya, daripada hasil itu mereka pakai untuk hal yang negatif lagi, jadi mereka pikir ya ini udah cukup lah, saya udah mendapatkannya dengan cara negatif, tapi mereka salurkan kepada lebih baik buat gereja, buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan. Pikir mereka bahwa dengan begitu mereka bisa menyeimbangkan perbuatan mereka. Ya, ada seperti itu. Saya pernah bercerita ya dengan salah seorang dalam pertemanan kami ya, ngobrol-ngobrol dengan tangga ya, orang Kristen juga, orang Kristen ya. Kalau saya mau mengukur dari cara pandangnya terhadap firman Tuhan masih awam, bukan maksud merendahkan ya, tapi kan terkadang kita yang sudah mulai kebenaran, kita bisa meraba-raba, kita bisa menerka, kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengukur, oh ini pemahaman orang ini belum terlalu jauh, belum terlalu dalam. Tapi dia menceritakan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kita pun tidak bisa mempersalahkan. Artinya orang ini suka memberi, tapi belum kepada tingkat pengertian yang benar. Ada kerinduan tapi perlu diarahkan, itu saja ya. Tidak salah yang seperti ini. Tuhan mencintai jiwa ini seperti Tuhan mencintai Niniwe. Cuma mereka belum mengerti pemberian yang benar. Dan di lain sisi, iya, kami juga sebagai hamba Tuhan terkadang harus tegas ya. Bukan kita bermunafik. Sebenarnya mengenai persembahan yang datang itu, segala sesuatu yang diberikan jemaat kan kita tidak tahu asal usulnya. Tapi kalau kita mau betul-betul menjaga kekudusan dalam pelayanan, ya kita menolak pemberian-pemberian yang dari hasil tidak baik, apalagi hasil kecurangan, hasil dari penumpahan darah. Itu kan ada di Yesaya 33 ayat yang ke-15. Kita pun sebagai hamba Tuhan jangan terlalu awam juga. Yang penting dia memberi dengan penuh sukacita. Kalau kita doakan, kita terima dengan ucapan syukur, ya puji Tuhan. Persoalannya kalau kita tahu itu hasil dari kecurangan, dari judi, dari korupsi, itu kan kalau secara hukum kalau tidak salah ya, jikalau ada, misalkan ini andaikan, jikalau ada umat Tuhan jemaat yang hasil korupsi, nah, itu dananya dia daripada dia salurkan kemana, dia investasi ke, mungkin dia investasi ke gereja untuk pembangunan gereja, tapi itu dananya dana korupsi. Misalkan ya, berita-berita yang baru-baru ini ya, dimana tentang korupsi berapa itu, 7T atau 17T. Nah, misalkan itu masuk ke pembiayaan dana pembangunan gereja New Ephrata ini misalkan saja, itu kan bisa kena imbasnya kita ya, karena kita menikmati hasil korupsi itu ya, kalau tidak salah ya hukumnya itu bisa terseret. Artinya kita pun juga harus memperhatikan. Ya mungkin terlalu kasar ya kalau kita mencurigai pemberian jemaat seperti itu. Makanya kita, daripada kita mungkin agak tidak enak hati yang ya, walaupun menyampaikan firman Tuhan itu harus dengan penuh keberanian selama itu kebenaran ya. Kita tegur. Kita mengatakan pemberian jemaat harus yang bersih dong. Itu pertanggungjawaban dari kita dan pertanggungjawaban dari jemaat juga kepada Tuhan. Jangan bermunafik di hadapan pendeta, di hadapan gembala ya, di hadapan jemaat yang lainnya. Kelihatan rajin memberikan persembahan, kelihatan rajin menjadi donatur, kelihatan rajin memberikan perpuluhan, tetapi uang-uangnya itu hasil dari
pendapatan yang tidak diperkenankan Tuhan itu mencelakakan banyak orang ya, mencelakakan banyak orang. Makanya tugas hamba Tuhan, itulah pentingnya ada karunia juga. Tuhan pasti memberikan suatu petunjuk. Walaupun dalam hal ini jangan kita menjadikan suatu metode karunia penglihatan, karunia mimpi itu tanpa kita uji tapi kita langsung benarkan, sehingga ada mimpi-mimpi itu entah karena pengaruh dari kebanyakan nonton berita korupsi, mungkin itu terbawa mimpi bukan karunia daripada Tuhan, serta merta kita langsung menuduh jemaat. Tidak seperti itu. Terkadang ada cara Tuhan membuat marifat pemimpin umat ini melihat gerak-geriknya, atau mungkin ada cara Tuhan bertemu di mana gitu, dia sedang melakukan transaksi begini dan sebagainya mencurigakan. Itu bisa saja cara Tuhan, tidak semata-mata dengan karunia-karunia Roh Kudus ya. Walaupun karunia hikmat dan marifat itu pasti itu dapat aktif kapanpun, karena berbicara tentang karunia hikmat, marifat dan membedakan segala roh itu kan adalah berbicara karunia kehidupan. Dalam tubuh pengantin itu rasanya karunia kehidupan, karunia wahyu ya. Artinya karunia hikmat dan marifat ini bisa jalan ya, bisa berjalan aktif, dialami langsung, bukan saja di dalam gereja, bukan saja saat berkhotbah, tapi saat kita menghadapi situasi kehidupan nyata, beraktivitas. Itu hikmat marifat kalau kita penuh penyerahan itu tajam sekali itu, bisa menganalisa gerak-gerik orang, bukan maksud mencurigai ya, tapi ada saja hikmat dan marifat itu kuat, bisa membaca gerak-gerik orang ya yang mencurigakan ya dan sebagainya. Itu luar biasanya karunia. Kembali lagi kepada persembahan. Makanya sebelum hal itu terjadi ya, jikalau ada umat yang masih awam, ada kerinduan baik tapi dia memberinya itu tanpa membedakan tangan kanan tangan kiri ya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan meluruskan kesannya itu sudah terjadi. Walaupun sudah terjadi ya kita harus luruskan. Kita senantiasa mencegah itu semua untuk mengajarkan pemberian yang baik itu seperti apa. Dan kami selalu mengajarkan persembahan yang terbaik itu adalah dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 kan. Sebagai tanda ibadah sejati, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. 3 hal ini berbicara tentang persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu berbicara tentang hati. Dari hati itu memancarkan kehidupan. Artinya segala sesuatu apa yang kita persembahkan dalam peribadatan itu, pertama Tuhan melihat hati kita. Ya. Dari hati saja, kalau kita betul-betul mau memberikan yang terbaik, saya percaya apapun dalam bentuk apapun pemberian kita, sumbangan kita bagi gereja, dia tidak melihat kekurangan ataupun kelebihan gembalanya. Dia tidak melihat keadaan fisik gerejanya. Yang penting dia berikan itu untuk Tuhan. Dia melakukan itu untuk Tuhan. Itu kalau tergerak dari hati ya. Besar kecil dia berikan itu pasti dia berikan untuk Tuhan. Ya. Tidak memandang apapun. Kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan juga beberapa rekan-rekan, teman-teman, ya tetangga-tetangga. Kadang mereka menceritakan, gua mau kasih perpuluhan tapi gue lihat ibu gembalanya begini, bapak gembalanya hidup mewah, mendingan gue kasih ke orang-orang miskin. Ada cara pemikiran seperti itu. Itu perpuluhan kan gak serta-merta ke dalam gereja ya. Tapi perpuluhan itu kan diberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang terpenting. Sebenarnya itu juga menjadi suatu ungkapan, pemahaman atau pola pikir beberapa pendeta juga ya. Yang ekstrimnya beberapa pendeta entah bagaimana memahami kebenaran bahwa tidak perlu ada perpuluhan. Ya itu sama saja mereka sudah mengurangi firman Tuhan. Dalam hal ini saya pun bukan berarti saya memberhalakan perpuluhan. Kesannya saya memperalat dalam hal perpuluhan ini ya. Memanfaatkan perpuluhan ini
sehingga secara ekstrim mengancam jemaat selalu di reminder setiap minggu. Tidak seperti itu ya. Bahkan kalau kami ukur-ukur, jarang kami mau singgung hal-hal seperti itu ya, karena sensitif sekali. Walaupun tetap kami harus ada beberapa kali sampaikan, karena itu firman Tuhan. Kita tidak mau menutup-nutupi juga ya. Tapi menjelaskannya itu memang harus membutuhkan hikmat. Jangan sampai orientasi penjelasan tentang perpuluhan itu lebih kepada kepentingan, lebih kepada hal yang dicari-cari oleh kami itu ya. Walaupun esensi firman Tuhan itu kan ya, intinya kalau kita mengacu kepada Maliaki 3 ayat yang ke berapa itu ya? Maliaki 3 ayat yang ke 10 ya, ayat yang ke-8 sampai 10. Bagaimana perpuluhan itu adalah tentang suatu persembahan umat Tuhan kepada ke dalam tabernakel untuk supaya di rumah Allah itu tidak kekurangan persediaan. Persediaan di sini artinya persediaan operasional para Lewi ini ya, supaya orang-orang Lewi ini dapat diberi makan untuk kebutuhan mereka, supaya kerja mereka pun berjalan dengan baik. Dan itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka mendapatkan makanan dari pemberian bangsa Israel itu, 1/10 itu. Karena Tuhan tidak membutuhkan 1/10 itu secara apa yang diberikan secara materi lewat persembahan korban. Tuhan tidak membutuhkan itu ya. Tapi Tuhan menetapkan menjadi suatu perintah karena Tuhan memperhatikan hamba-hambanya suku Lewi ini yang melayani kebaktian itu. Tapi Tuhan pun yang Tuhan butuhkan adalah pemberian setiap bangsa Israel ini kepada 1/10 ini ke rumah Allah. Yang dilihat itu hatinya, itu ketaatannya ya. Kalau berbicara tentang perpuluhan, sekarang sudah banyak versi. Ada yang gembala yang tidak membutuhkan perpuluhan karena mereka mempunyai usaha sampingan ya. Kalau kita mau tanggapi juga, kalau saya mau ambil penjelasan dari Yusuf BS, hamba Tuhan seperti itu adalah hamba Tuhan awam ya, tidak layak melayani. Karena prinsip dalam dunia sekuler, dalam usaha, dalam bisnis itu berbeda dengan prinsip-prinsip kebenaran. Hitung-hitungannya pun itu berbeda, saudara. Bahkan motivasi mencapai keberhasilan secara sekuler dengan secara rohani itu jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Ya, itu intermezzo ya tentang perpuluhan. Jadi persembahan ini kami juga selalu mengajarkan, janganlah membawa persembahan yang kotor. Nah, ini kan udah kasar ya, agak tajam ya. Lebih baik kita buka saja. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itu ada janji berkat Tuhan bagi mereka yang jujur ya. Artinya kalau dalam hal ini kan saudara, kasus-kasus yang dilakukan bangsa Israel, Tuhan membutuhkan kejujuran, ketulusan hati ya. Jangan sampai harus memiliki prinsip ya, wibawa, harus memiliki pertahanan diri supaya mereka bisa menolak untung hasil pemerasan. Nah, takutnya hasil pemerasan ini mereka bawa ke rumah Tuhan. Itu yang sebenarnya tidak diperkenankan Tuhan. Mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Hasil-hasil suap itu dibawa ke gereja.
menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Ya, kejamnya, jahatnya dunia di akhir zaman ini, saudara. Ya, ada orang itu mencari keuntungan dengan membunuh orang yang lain, ada seperti itu. Ya. Tetapi karena pikirnya, wah saya sudah membunuh orang, ya mengimbangi rohani dengan duniawi saya, paling tidak saya memberikan, saya pergi ke gereja, ya lebih baik lagi mungkin Tuhan mau mengukur persembahan saya, walaupun itu hasil dari mungkin ini adalah pembunuh bayaran. Sekalipun dia pembunuh bayaran, kalau dia memberikan persembahan yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, dia harus hentikan kehidupan yang lama itu, dia harus hidup dalam perubahan. Dia harus mencari hasil yang lebih halal lagi, ya. Maaf ya, di sini saya mengatakan bukan kami ini munafik, cari sok-sok kudus. Ya, ini sesuai kebenaran, ya. Terkadang seperti kami ini ya suka gelap mata, yang mungkin bukan saya aja. Setiap orang itu suka gelap mata kalau sudah melihat hal seperti itu. Cuma kan sangat tragis sekali, ironis sekali, kita yang sudah dikenal sebagai orang rohani kok bisa ya terpengaruh dengan hal itu. Ini terjadi ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi biang keladi ya, yang menyebabkan dalam praktek peribadatan itu bisa kena imbasnya. Karena kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 1, itu segala persembahan yang diberikan bangsa Israel itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, Yesaya 1 ayat 10 mulai. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Nah, ini dikatakan manusia Sodom kan adalah suatu bangsa ya. Bangsa yang hidupnya itu penuh dengan perzinahan. Secara rohani itu gambaran perzinahan rohani. Dalam hal persembahan juga, kalau saudara sudah memahami firman Tuhan, tapi saudara masih berbuat, itu sudah berzina rohani. Karena saudara sudah memakai akal-akal pikiran manusia, dan saudara menetralisir ya persembahan saudara dengan maksud yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara kawinkan itu dengan cara berpikir saudara, saya memberikan hasil misalkan ya, hasil korupsi, hasil judi ini toh untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini sudah perzinahan rohani. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Kalau itu untung hasil yang tidak baik, ya itu lebih baik saudara buang ya. Saudara nikmati sendiri, saudara yang tanggung sendiri. Kalau saudara ingin memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, carilah dengan cara-cara yang halal ya. Kalau engkau mau diberkati dengan halal daripada Tuhan, ya carilah dengan cara-cara yang benar. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikan pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Ini teguran keras. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang fasik ya. Gambaran ini juga sebenarnya peringatan ini kan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang memberontak, berzina ya. Ya itu gambaran kita gereja Tuhan. Kita ini sama seperti makhluk Sodom ini, penghuni Sodom Gomora, maunya mengawinkan sana sini saja dengan pelajaran sana sini. Itu yang terjadi ya di akhir zaman. Sehingga banyak versi perpuluhan. Padahal firman Tuhan itu cuma satu ya. Ada yang meniadakan perpuluhan, aduh kasihan. Karena pikirnya ya sudah terputar-putar, nanti dipikir saya apalagi sudah tanggal-tanggal muda begini. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Nah, itu. Ini sudah jelas saudara, ada persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan, dan itu diingatkan kepada pemimpin. Nah, tragedinya pemimpin Israel di sini pun ya melakukan kejahatannya sudah. Jadi mereka terima-terima saja. Sekali lagi ya pesannya, usahakanlah, berikanlah
persembahan yang terbaik dari hasil keuntunganmu yang kau dapatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kejujuran. Supaya Tuhan pun akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang layak engkau nikmati. Kan sekarang lagi tren ya, berkat-berkat yang latar belakangnya itu kegelapan ya, tapi mereka nikmati aja ya. Ada yang dengan alasan, ya gue begini karena gue mengingat anak gue masih mengingat keluarga gue. Ya nggak harus ngorbanin kebenaran juga ya. Ya itulah jahatnya dunia ya. Pemikiran yang disesatkan oleh iblis luar biasa itu. Membuat sesuatu yang salah itu dibenarkan. Menurut firman Tuhan ya. Jadi kalau kita tidak waspada seperti gereja mengandung ini ya, saudara tergolong gereja mengandung. Gereja mengandung tadi dikatakan dalam Matius 24 ayat 19 dikatakan celakalah. Nah, jadi bisa menjadi orang benar yang hampir-hampir tidak diselamatkan. Itu bahasa Petrus ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Oke. Ruang istana. Berbicara tentang tempatnya putri-putri Yerusalem, kamar suci atau perempuan menyusui ya, yang dimaksud dalam Matius 24 ayat 19b. Nah, ini sama saja mereka dikena dengan pasal dengan kalimat celaka atau why. Matius 24 ayat ya. Karena mereka ini digambarkan gereja kanak-kanak. Nah, gereja menyusui, gereja yang masih kanak-kanak rohani ya. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 mengatakan langsungkanlah kepada kesempurnaan. Jangan tinggal kepada asas-asas pertama. Artinya dalam 7 tingkat iman, gereja menyusui ini hanya berpuas-puas sampai kepada penuro ya. Mungkin sampai kepada karunia, tetapi tidak sampai kepada praktek membuahi firman Tuhan itu. Ada juga seperti itu. Gereja kanak-kanak rohani, mereka taunya meminta anugerah, ya, di mana anugerah ini yang mengangkat kehidupan mereka secara pribadi dalam pelayanan. Ya, itu saudara yang mengalami karunia-karunia roh, lihat saja ya. Dalam pelayanan itu menjadi public figure. Kalau saudara yang pernah mengalami, saudara punya penglihatan, saudara menyaksikan penglihatan begini-begini dan itu terjadi, waduh. Itu betul-betul hidup saudara terangkat. Bahkan raja-raja pun orang-orang kaya itu mendekati saudara hanya untuk bertanyakan atas penglihatan saudara, nubuatan saudara. Nah, itu karena memang di firman Tuhan seperti itu. Nabi-nabi yang Tuhan pilih itu dicari raja-raja. Lihat kan, raja-raja setiap kali sebelum berperang selalu bertanya kepada nabi. Bukan dia bertanya kepada kekurangan nabi, kehebatan nabi, tapi bagaimana nabi itu dikenal sebagai orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Raja-raja selalu bertanya apakah mereka harus maju, apakah mereka harus menahan diri, lalu formasinya seperti apa, strateginya seperti apa. Itu selalu diberikan jawabannya oleh Tuhan melalui nabi. Jadi jangan heran kalau saudara memiliki karunia seperti nabi. Waduh, jadi public figure. Cuma ya lagi-lagi tragedinya itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nabi-nabi dulu kasihan ya, mereka justru hidup mengasingkan diri. Dalam kerajaan mungkin mereka cuma minta, ya walaupun tinggal di gudang tidak apa-apa. Mereka lebih suka mengasingkan diri, tidak mau terpengaruh dengan mungkin makanan-makanan raja yang enak-enak, walaupun raja begitu menghormati mereka. Mereka lebih suka tinggal di dalam goa-goa. Ya. Kita lihat saja bagaimana Elia, dia pergi ke goa. Ke goa-goa ya, enggak mesti goa sih. Yang penting cukup sederhana, tidak ada hal-hal yang mentereng ya. Karena mereka mempertahankan hidup mereka dalam kekudusan.
Jangan sampai keinginan mata, keinginan tubuh mereka itu merasuk diri mereka dengan mereka melihat hal-hal yang nikmat dalam dunia. Itu sebenarnya kehidupan Nabi. Harusnya kehidupan gereja yang memiliki karunia seperti Nabi juga seperti itu. Ya enggak, walaupun enggak harus kita tinggal di gudang rumah kita ya. Enggak harus tinggal di goa kita cari. Enggak seperti itu juga. Artinya ya bagaimana kita menahan diri. Pasti itu berat ya. Sedangkan tinggal di goa saja kita pun kadang hasrat ya, apalagi yang sudah terbiasa kita hidup dalam pergaulan, dalam perkotaan ya, melihat keindahan alam, baik gunung-gunung, pepohonan ya, sampai kepada keindahan fisik buatan manusia, mall-mall, buatan-buatan branded, tas ya, sepatu, pakaian, itu muncul itu hasrat keinginan sampai kepada ciptaan Tuhan lewat lawan jenis kita. Itu pasti ada pengaruh sampai makanan-makanan yang nampaknya menyegarkan, nampaknya mengenakan seperti Hawa melihat buah terlarang itu pasti ada keinginan seperti itu ya. Itu kita lebih berat sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menahan semuanya itu, wah, akan berat juga ya. Berkat dan mujizat itu akan besar juga. Artinya muatan berkat Tuhan itu begitu banyak ya. Nah itu. Karena rohani tidak bisa. Mereka menuntut karunia tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan. Itu kan cara kanak-kanak, egois. Tapi tidak mau menjalaninya, melakukannya sesuai kehendak roh. Karena kehendak roh itu menuntun kita kepada perbuatan kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Nah, itu ruang istana, itu tempat putri-putri Yerusalem. Ada gereja yang sampai di ruang istana. Mahligai, nah ini berbicara Sulamit dan Raja Salomo dalam tabernakel kamar maha suci, atau berbicara tentang keberadaan orang terpilih ya, yang memegang kabar pengantin. Nah, kalau berbicara pekabaran di kamar maha suci adalah pekabaran kabar pengantin, yaitu Matius 24 ayat 22. Dan jikalau sekiranya tiada disingkatkan masanya, niscaya tiada seorang pun yang selamat, tetapi karena sebab sekalian orang yang terpilih disingkatkan masa itu. Jadi orang yang terpilih yang memegang kabar pengantin, mereka lah orang-orang yang menentukan cepat atau lambatnya kedatangan Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan. Disingkatkan masanya. Karena kalau kita mau secara logika ya, dunia ini kan terkutuk. Kalau dunia ini terkutuk, sebenarnya tidak layak bagi orang-orang saleh untuk hidup di dalamnya. Ada itu bahasa di Ibrani. Ya, kalau tidak salah itu Ibrani 11. Tentang orang-orang beriman yang mereka orang-orang beriman mempertahankan kebenaran, melakukan hal yang baik tapi disalahkan, menjadi dosa ya, seperti patokannya semua itu ya menuju kepada Tuhan Yesus saja. Itu sudah mewakili orang-orang beriman di muka bumi ini dari perjanjian lama ya. Cuma dalam Ibrani 11 itu menceritakan dari orang-orang beriman mulai dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada keturunan bangsa Israel. Tapi yang beriman ya, mereka justru teraniaya, sehingga di situ dikatakan sesungguhnya dunia ini tidak layak untuk ditempati mereka. Tempat mereka adalah di sorga. Nah, jadi akan masuk akal jikalau karena orang-orang pilihan ini maka masa itu disingkatkan. Kalau sudah terkumpul orang-orang percaya sesuai dengan takaran Tuhan mungkin ya, apalagi misalkan seisi dunia ini sudah bertobat, ya sudah, tinggal iblis aja itu yang dibiarkan di situ, dibakar, dibinasakan, dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dan orang-orang pilihan ya udah, kalau sudah mencapai kepada Injil itu sudah diberitakan ke 4 penjuru alam, dan puji Tuhan kalau semua umat manusia yang hidup itu di dunia menerima Injil itu, langsung Tuhan angkat saja, jangan terlalu lama ya.
Karena kalau terlalu lama itu bisa berubah lagi hati manusia kan. Sedangkan di Taman Eden saja ya, saya tidak mau mengatakan tidak berapa lama ya, karena kan hitungannya ketika manusia itu diciptakan itu ada suatu jeda yang tidak diperhitungkan secara waktu ya, secara jam, secara hari, secara minggu, secara bulan atau secara tahun. Tapi itu dalam suasana kekekalan ya. Nah, mungkin karena memang susunan Alkitabnya langsung kepada poinnya, ke perikop tentang kejatuhan manusia. Ketika itu Hawa melihat pohon begini dan berjumpa dengan iblis begini ya, begitu. Artinya ya iblis pasti selalu menggoda. Kalau saudara mengerti rahasianya tentang 1000 tahun masa damai, ya itu pun masih digoda kan. Nah itu kenapa maksud daripada Matius 24 ayat 22 ini, karena orang-orang pilihan ini, nah, makanya disingkatkan masanya. Tuhan segera datang menjemput. Kalau terlalu lama di dunia tidak baik juga. Persoalannya dunia itu terkutuk saudara ya. Dan Tuhan ingin mengubah dalam arti menjadi bumi dan langit yang baru. Jadi Tuhan harus segera hukum juga ini iblis begitu. Jadi pengajaran kabar pengantin, ada yang mengajarkan kita menjadi gereja yang terpilih. Karena jikalau sekiranya tidak disingkatkan masanya, niscaya tiadalah seorang pun yang selamat. Nah ini kan berarti betul sesuai firman Tuhan. Kalau kita lama-lama di dunia, semakin banyak kita berbuat jahat ya. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang selamat. Bisa terjadi, bukan Tuhan itu tidak bisa berkuasa ya. Kalau Tuhan berkuasa secara otoriter ya, walaupun dia otoriter ya dia Tuhan kok. Secara mutlak ya dia cukup berfirman saja kok. Semua manusia saleh gampang. Cuma masalahnya kan manusia diberikan hati untuk memilih. Tuhan pun mau melihat apakah dengan kebebasan itu di dalam hatinya mereka mau memilih Tuhan atau memilih mengikuti kehendak iblis. Dan sayangnya banyak manusia mengikuti kehendak iblis. Nah itu yang terjadi. Pengawal menunjuk pada gereja pengawal. Pengawal menunjuk pada gereja pengawal atau gereja mengandung ya. Yang batas pekabarannya hanya sampai pada baptisan air. Nah, ini sayang saya tidak bisa tampilkan gambar di sini ya. Kalau saya lewat Zoom mungkin bisa saya tampilkan mempresentasikannya. Nah, ini sudah saya jelaskan ya sebenarnya. Secara singkat mengetahui ya pekabarannya hanya sampai pada baptisan air. Jadi di halaman itu kan ada 2 perabotan, mesbah korban bakaran dengan kolam pembasuhan ya, yang berbicara secara rohani itu baptisan air. Tingkat iman mereka hanya sampai kepada baptisan air saja. Ada gereja seperti itu, sampai pada baptisan air. Mereka percaya itu selamat, perintah Tuhan, tapi ketika berbicara karunia roh udah nggak percaya mereka. Bahkan mereka percaya karunia roh itu sebenarnya 2000 tahun yang lalu di zaman gereja mula-mula. Kalau sekarang nggak bisa. Sulamit bertanya kepada pengawal-pengawal tentang Sulaiman, menunjuk pada gereja pengantin, menanyakan kabar pengantin kepada gereja yang bukan pengantin, atau gereja pengawal yang buta tentang kabar pengantin. Ini sesuai konteks ayat ya, bahwa ketika Sulamit mencari Sulaiman, dia berjumpa dengan pengawal dan Sulamit ini bertanya, "Tiadakah kamu melihat dia, kekasih hatiku?" Dia bertanya kepada pengawal. Nah, ini ada maksudnya. Yaitu menggambarkan gereja pengantin yang bertanyakan kepada gereja yang bukan pengantin, sehingga hal itu sangat menertawakan. Gimana ini menerjemahkan kalimat itu? Sangat menertawakan pengawal. Maksudnya ini hal yang lucu ya, hal yang gimana ini membahasakan, sehingga hal itu sangat menertawakan.
Hal tersebut di atas terjadi karena gereja pengantin kehilangan aku sebab tertidur rohani. Gereja pengawal atau gereja halaman hanya mementingkan perkara jasmani saja. Wow, ini pengajaran ini ya. Saya sih percaya. Kebanyakan gereja halaman itu mementingkan perkara jasmani. Artinya di sini ya, saya mau luruskan. Jangan kita beda konsep berpikir. Kita harus satukan perasaan dan pikiran ya. Kan sesuai firman Tuhan. Kita saat ini sepikir di dalam Kristus, pengajaran Kristus. Mementingkan di sini kan berbicara garis bawahi. Mementingkan di sini artinya kepentingan. Ada sesuatu yang lebih terfokus kepada kepentingan ya. Kepentingan pribadi, kepentingan jasmani. Bukan berarti kita ini di kabar pengantin tidak membutuhkan money, butuh, hanya saja orientasinya itu saja dalam pelayanan ya. Itu saja sih, mudah saja kita pahami. Jangan itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Nah, itu sama saja kita memberhalakan mamon. Dan tak percaya pada pekerjaan rohku. Wah, sudah mementingkan perkara jasmani dan juga tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus yang batas pekabarannya mereka hanya sampai kepada baptisan air. Bahkan pemahaman baptisan air itu membuat mereka hanya sebagai anggota gereja saja. Dan tentu gereja yang mereka pilih itu gereja yang sifatnya ya seperti itu, mementingkan perkara jasmani. Karena kan sifatnya seperti itu ya, pasti pola pikir mereka, cara pandang mereka menilai gereja fisik ya pastilah. Pasti akan ke sana juga. Ya adalah gereja seperti itu. Jadi begini, yaitu barang yang diperanakan dari tubuh ya. Yohanes 3 ayat 5. Gereja pengawal mustahil mengenal aku dan kemuliaanku. Ya, ini berbicara tentang pengajaran, pengenalan akan pribadi Kristus. Gereja mengandung ini sulit karena kepentingan mereka adalah jasmani. Yang mereka pikirkan adalah berkat, bukan pribadi Yesus. Dan kemuliaannya pun itu mereka tafsirkan berbicara tentang berkat materi yang besar. Padahal kemuliaan di sini berbicara tentang puncak penyembahan kita. Penglihatan secara rohani ya. Kemuliaan Tuhan. Berarti di sini berbicara tentang gereja pengawal atau gereja halaman. Penyembahan mereka itu tidak diukur oleh Tuhan. Tidak diukur oleh Tuhan. Sebab mereka salah menyembah. Yang mereka sembah sebenarnya adalah perkara jasmani. Yang mereka sembah adalah dunia ya. Makanya ya, seperti saya sudah ingatkan ya, saya ingatkan kembali, saya sampai membuat status ya, gereja sekarang ini banyak dipengaruhi. Mereka menyembah Tuhan itu bukannya karena penuh pergumulan ya, bukannya karena ingin mempertahankan panggilan kebenaran. Siksanya, sengsaranya hidup di tengah-tengah dunia ini untuk mempertahankan kekudusan. Sehingga dalam pergumulan itu mereka bersyukur dengan mempersenjatai pikiran mereka itu bahwa saya bersyukur kalau saya mengalami sengsara ya, menghadapi aniaya, difitnah karena kebenaran. Saya mungkin dibicarakan, saya mungkin dijauhi karena saya menjaga kekudusan hidup saya, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan saya malah dimusuhi. Saya sudah memberitakan kebenaran, saya bersyukur dan saya mencari hadirat Tuhan karena saya ingin mendapatkan kekuatan daripada Tuhan secara rohani. Itu kehendak keinginan yang baik, sehingga terciptalah suatu pengagungan yang diinginkan Tuhan dalam penyembahan. Tapi kan ironisnya gereja zaman sekarang penyembahan mereka itu penuh dengan keinginan ya. Mereka mau menunjukkan penyembahan mereka di hadapan Tuhan itu karena ada tuntutan gaya hidup, kepentingan diri sendiri. Coba kalau sudah diberkati Tuhan ya, coba saja dia akan lupa, dia akan menjadi orang yang sombong.
Penyembahan mereka itu bukan mengarah kepada Tuhan, tapi mengarah kepada diri sendiri. Kalau bisa mereka dialah yang akan disembah oleh manusia lainnya. Itu sudah terjadi itu dalam Alkitab. Ya, jadi mungkin kita sudahi sampai sini saja ya, karena kalau mau diteruskan ini lagi membara ini. Kalau diteruskan bisa tidak ingat waktu, tidak terasa ya. Ini pun sudah 1 jam lewat kayaknya. Ya, jadi pesannya di terakhir ini, saudara yang sudah mengenal kabar pengantin jangan bertanyakan kepada gereja yang bukan pengantin, baik dalam hal liturgi, dalam hal pemahaman firman Tuhan. Di sini bukan berarti kita menajamkan perbedaan, saya masuk surga, Anda masuk neraka, bukan. Artinya saudara harus menjaga diri dan saudara yang memberi dampak. Kalau ingin berargumen untuk firman Tuhan, ya mintalah hikmat. Terkadang kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan izinkan itu berjumpa dengan orang-orang yang bertanya kepada saudara, dan Tuhan akan mengarahkan saudara untuk kepada hal-hal di mana saudara bergairah membuka Alkitab dan pengajaran. Jadi diberikan hikmat itu bukan langsung secara mujizat, langsung saudara berhikmat seperti Paulus. Oh, tidak. Engkau meminta hikmat, berdoa, tapi engkau bekerja juga. Ya. Engkau tahu jalannya mendapatkan hikmat, rajin baca Alkitab, cintai firman Tuhan, cintai hadirat Tuhan, bersekutu dalam penyembahan secara pribadi, dan cintai doa. Ora et labora, saudara berdoa kepada Tuhan, minta hikmat sambil saudara bekerja membuka firman Tuhan. Jadi referensi kata-kata itu dan hikmatnya ya, saudara bisa memberi jawab kepada orang yang bertanya. Disitulah hikmat saudara akan terima. Jadi bukan hikmat yang tiba-tiba saudara jadi pintar. Sama saja saudara mengajarkan kepada anak-anak kita ya, minta hikmat kepada Tuhan, kecerdasan dalam menghadapi ujian. Tuhan pasti kasih kepintaran. Terus dia nggak belajar gitu. Tiba-tiba dia dapat ilham ya. Dia bisa isi 10 jawaban, tiba-tiba dia dapat hayal, dapat hikmat. Langsung tunjuk A, ini B, tanpa dia baca lagi itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, itu pemahaman yang salah ya, yang keliru. Jadi gereja pengantin jangan bertanyakan. Nah, ini penyebabnya karena gereja pengantin sudah mengalami tertidur rohani. Dia kehilangan kasih karunia, kehilangan gairah. Yang parahnya, realitanya itu banyak orang-orang di kabar pengantin akhirnya bergabung di dalam ibadah liturgi yang bukan kabar pengantin. Coba saudara yang biasa beribadah, terbiasa dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran, itu kan ciri khas kabar pengantin. Saudara masuk di tempat lain, walaupun terkesan mewah ya, terkesan meriah, bersorak-sorai, jingkrak ya, akhirnya saudara sudah capek di tepuk tangan jingkrak, firman Tuhan udah tidur ya. Firman Tuhan sesuatu hal yang monoton ya, karena kan dari dinamikanya itu kan, kalau dalam liturgi harusnya kan semakin hari semakin naik. Ini karena sudah habis energi di jingkrak, nah, dibuat semeriah-meriahnya ya, segirang-girangnya itu naik itu di awal. Nah, ketika firman yang tiba-tiba langsung monoton, keadaannya kaku begitu, hanya searah, ketimbang WL saat memuji Tuhan, interaksinya ada. Haleluya, angkat tangan. Nah, mari kita berlompat-lompat, puji Tuhan, salam kanan kiri. Nah, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada interaksi kan? Bertanya, apakah sudah ada sukacita? Amin. Nah, mari kita bersorak-sorak dengan bantuan musik jingkrak. Kita energinya enak ya. Energi entertainnya tuh terasa. Jadi kita pun terhibur ya. Walaupun itu sudah emosi ya. Bukan roh Tuhan juga kadang. Kita udah mungkin sampai 30 menit sudah itu. Ketika sudah masuk dalam doa, apalagi kan ditambah sudah 30 menit pujian, ditambah lagi pujian dan penyembahan. Nah, itu sering kali disambung sebelum masuk firman.
Akhirnya energi habis. Suasana tenang, kita pun jadi tenang. Tenang bukan jiwanya, ya tenang untuk tidur. Ngorok itu. Paling tidak ya karena mungkin gairah kita itu masih menggebu-gebu. Aduh, melihat suasana monoton begini, dengar firman cuma searah aja, lebih baik lihat medsos, buka HP. Udah. Apalagi duduk sudah paling belakang kan. Nah, itu jiwa banyak duduk paling belakang itu sudah nggak tahu itu kedengaran, entah nyampe itu suara firman atau nggak ngerti. Itu yang terjadi ya. Ya saya pun dulu mengalami seperti itu. Enak di pujian, wah semangat, kita suka. Kadang kita juga kalau yang suka dalam hal bermusik, menyanyi, yang kita perhatiin, ini WL-nya cantik ya, ini WL-nya ganteng, suaranya bagus, udah menghayal kemana-mana gitu. Kita menikmati, udah kita tidak sadari, tidak tepuk tangan, cuma perhatikan dia punya wajah ya. Atau saudara yang suka bermain musik, nah saudara duduk paling depan bukan mau cari Tuhan ya, tapi bagaimana saudara bisa melihat lebih dekat pendetanya yang ganteng, melihat lebih dekat WL-nya yang cantik, singernya yang ganteng-ganteng ya. Atau main musiknya, hebat nih, nada-nadanya bagus, main drumnya oke, main bassnya oke, dan sebagainya. Akhirnya saudara cuma lipat tangan begini, begitu cara mainnya. Ada kan seperti itu. Ada yang masuk udah kayak ngelihat bangunan, kayak ngelihat apa ya, bagus ya. Orang semua haleluya, puji Tuhan, haleluya, sudah menyanyi, kita cuma ngeliat bangunan. Ada seperti itu ya. Mengkaget. Kayak orang dari pedalaman gitu, tiba-tiba ngeliat surga di dunia seperti itu. Nah itu hati-hati ya, gereja pengantin jangan sampai seperti itu. Kalau sudah menjauh daripada kasih karunia Tuhan, jangan bertanyakan kepada gereja pengawal ya. Mereka tidak mengerti kemuliaan Tuhan ya. Mereka tidak mengerti, mereka tidak mengenal Tuhan. Ini tajam loh, dikatakan tidak mengenal Tuhan, padahal mereka adalah gereja, labelnya itu gereja. Jadi pada faktanya ya memang ada gereja seperti itu. Mereka tidak mengenal Tuhan. Urusan gereja itu adalah perusahaan, adalah bisnis ya, bukan kerajaan Allah tapi bisnis. Ada yang seperti itu. Gereja itu tempat entertain, bukan bengkel rohani ya. Ada seperti itu. Walaupun jemaat yang hadir dengan maksud baik, tapi karena sudah salah, ya udah. Akhirnya jadi terbiasa ya mengikuti gaya liturgi mereka. Ya udah, yang tadinya tulus awali dengan roh, mencari roh ya, jadi duniawi. Nah itu yang sangat disayangkan. Tambah lagi doktrin dari gereja pengawal, waduh sudah, itu jadi kesaksian tertanam di hati mereka. Ya udah, itu yang muncul. Seringkali kita ngobrol dengan teman-teman, enggak, pendapat mengenai perpuluhan begini, pendeta saya tidak perlu perpuluhan karena ya secara dia sudah mapan dan sebagainya. Pendeta saya pengusaha begini dan memang betul firman Tuhan begini. Ya itu kan karena sudah apa yang dia dengar. Jadi gereja pengantin harus hati-hati. Bukan kita dilarang bergaul ya. Maksudnya jangan bertanyakan kepada gereja yang gereja pengawal. Gereja bukan pengantin. Itu mereka tidak mengerti seperti pengawal yang ditanya Sulamit. Sedangkan Sulamit saja tidak tahu kemana Sulaiman, mau tanya yang cuma pengawal. Nah itu kan logikanya seperti itu ya. Makanya mereka tertawa, hahaha. Terkadang kesaksian gereja pengantin, kalau kita yang mungkin undur ya, kita mungkin cari ke suatu tempat di mana di situ tidak mengerti penyembahan, lalu kita berbicara, penyembahannya kok begini, harusnya kan ada karunia nubuatan. Nah itu mereka tertawakan, karunia nubuatan masih percaya lu? Ya itu kan baptisan roh kita ada, kepenuhan roh, bahasa roh, bahasa roh, lu percaya itu dulu. Nah itu ada. Saya pun baru ini ketemu orang seperti itu. Dia tidak percaya roh, bahkan dia seolah-olah menolak sekali. Dia bukan tidak percaya, maksudnya dia berpikir
yaitu hanya orang-orang khusus di muka bumi ini, dan itu jarang terjadi. Saya rasanya ingin, ya cuma ya mungkin saya ingin coba memberikan pengertian. Tapi yang saya lihat, orang ini punya kerinduan baik, cuma sudah termakan saja, sudah tertanam dengan pengajaran yang dia dengar. Makanya dia kadang suka kasih, kemarin hari Pentakosta dia berikan video nih tentang pendeta-pendeta tertentu yang menjelaskan tentang bahasa roh itu, tentang karunia-karunia roh itu. Saya sudah tahu jalan pikirannya, luar biasa. Ya, doktrinnya sudah tertanam, walaupun itu doktrin yang menyesatkan dirinya. Tapi saya melakukan pendekatan. Orang ini sudah berumur ya, tapi kuat juga dia berargumentasi, suka dia berbicara tentang itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, sampai di sini dulu, kita lanjut nanti sore, karena hari ini hari libur, sore atau malam. Nanti saya kabari ya. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti. Semoga ada pelajaran yang penting dan berharga untuk kehidupan kita sebagai orang beriman, supaya kita tetap jaga ya langkah kita di jalan-jalan yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu, firman-Mu pada saat siang hari ini. Berkati kami semua, dan biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan menjadi suatu pengurapan yang selalu menuntun kami, yang selalu membimbing kami Tuhan terhadap hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, berkenan, dan yang sempurna. Engkau yang akan tanamkan setiap benih firman-Mu di tanah hati kami yang baik. Dari benih ini Tuhan menjadi benih yang hidup. Ia akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan-Mu, mengubahkan karakter sifat kami Tuhan. Terlebih Engkau sudah mengingatkan kami untuk mempertahankan panggilan-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini Engkau jaga, lindungi, kaum keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Segala urusan, aktivitas kami, pelayanan kami juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam buat keluarga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.